Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo pemirsa, saya Rijadi Lawyer membahas seputar isu hukum dan informasi teraktual dalam program Lawyer Bicara. Terhitung tanggal 23 Maret 2020, Indonesia telah menunjukkan jumlah kasus virus COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona sebanyak 579 kasus, 49 orang telah meninggal dunia dan 30 orang telah sembuh. Di Kalimantan Selatan, sejak konferensi pers resmi dari pemerintah pada tanggal 22 Maret 2020, telah ada positif 1 orang yang telah terkena virus corona dan masih dalam tahap isolasi dan penanganan oleh pihak petugas medis di rumah sakit setempat. Di tengah merebaknya wabah corona, kita seringkali mendengar istilah lockdown, istilah isolasi, hingga istilah social distancing. Ternyata hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Bahwa dalam undang-undang ini tidak hanya mengatur apa-apa saja itu istilah-istilah dalam tentang kekarantinaan kesehatan, tetapi juga ada ancaman pidananya. Patut diketahui bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas. Terkenal di kalangan sarjana hukum dengan adagium legendaris oleh Pon Purbah dalam bahasa Latin, nullum delictum nulla pona sine propria ponali. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya. Di Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan ada 4 jenis pembatasan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Yang pertama, karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar. Karantina rumah dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah. Dan karantina rumah tersebut dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus tersebut. Kedua, karantina rumah sakit. Pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Yang ketiga, karantina wilayah. Biasanya karantina wilayah ini dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat jika di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Yang keempat, pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan sosial berskala besar ini biasanya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Sehingga jangan heran jika ada pemerintah menghimbau untuk melakukan pembatasan kegiatan seperti work from home atau kerja di rumah saja. Tujuan kekarantinaan kesehatan ini tentu yang pertama melindungi masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat lainnya, dan juga untuk mencegah dan menangkal penyakit. Sehingga marilah kita bersama-sama melawan corona dengan kesadaran dan kepedulian kita. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, ternyata setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Pertanyaannya, apakah ada pidananya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 tadi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Oleh karenanya, dalam pencegahan virus corona ini tidak hanya di tangan oleh kepala daerah maupun kepala negara kita, dan juga bukan di tangan para petugas medis, baik itu dokter maupun perawat. Tetapi kita juga memiliki peran penting untuk mencegah dan melawan virus corona ini bersama. Tetaplah jaga diri Anda, keluarga Anda, dengan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.